Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Sabtu edisi 17 Agustus 2024 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi dan situasi kita yang diberkati Tuhan, mari kita menghadap kepada Dia di dalam doa. Syukur kepada Allah atas segala berkat yang boleh kami terima, boleh kami nikmati, dan boleh kami sadari sehingga hati kami penuh dengan sukacita dan syukur kepada Allah yang menjadi segala sumber kehidupan kami. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur sekali lagi dapat menikmati hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyediakan diri. Sebelum memulai aktivitas panjang hari ini, kami rindu menikmati kehadiran Tuhan dalam perjumpaan, yaitu melalui firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan juga renungkan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini demi Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan memulai satu seri Renungan Sabtu. Jadi kita akan membahas dalam minggu hari ini, Sabtu hari ini dan Sabtu yang akan datang dalam seri pembahasan ibadah minggu. Dan untuk hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali diingatkan atau mengingat firman Tuhan yang menandaskan kepada kita bahwa atau tentang suatu esensi menikmati ibadah minggu. Apa esensi ibadah yang kita harus mengerti di dalam ibadah yang kita ikuti? Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, Bapak Ibu, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 100. Mazmur pasal 100 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu dipersilahkan sebelum melanjutkan mengikuti renungan ini atau doa pagi ini, Bapak Ibu dipersilahkan untuk bisa membaca keseluruhan Mazmur 100 ini ayat 1 sampai yang kelima. Sebanyak 2 kali. Lalu kemudian melanjutkan untuk mendengarkan renungan yang ada. Saya akan membacakan ayatnya yang kedua. Beginilah firman-Nya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sudah perhatikan, selama ini hampir setiap renungan Sabtu di akhir menjelang saya menutup renungan ini, Bapak Ibu Saudara, saya selalu mengajak kepada kita semua untuk mempersiapkan diri mengikuti ibadah minggu, menyambut hari Sabat. Bukankah tempo hari yang lalu kita sudah mengerti esensi hari Sabat, yang adalah hari di mana kita secara khusus menyediakan diri untuk beristirahat, menikmati kebaikan Tuhan dan seterusnya. Dan hari ini Bapak Ibu, dari Mazmur 100 ini kita akan mengerti, diingatkan lagi sebenarnya apa esensi dari ibadah yang kita lakukan. Satu pertanyaan Bapak Ibu bagi kita semua. Ketika kita datang ke gereja, kemudian masuk ke dalam ruangan, kemudian duduk dan berdiri mengikuti alur liturgi yang ada. Sebenarnya kalau kita tanya dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, apa yang menjadi perhatian kita sebenarnya? Apa yang menjadi fokus kita di dalam ibadah yang ada? Kenapa saya mengatakan atau menanyakan seperti ini? Karena ada orang yang salah fokus mengikuti ibadah, tapi fokusnya hanya memperhatikan ini liturginya alurnya baik atau tidak, begitu.
Ini pemimpin liturgisnya monoton atau tidak? Musiknya rasa-rasanya nyaman gak didengarkan begitu? Gaduh atau membuat mengajak kita untuk menikmati ibadah begitu? Sound systemnya nging-nging atau tidak? Mikrofonnya feedback atau tidak? Khotbahnya sesuai amanat teks firman Tuhan tidak? Panjang tidak? Lucu tidak? Ini durasinya kok lama sekali ya? Aduh, kok anak-anak kecil kok berkeliaran ya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya bukan tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu atau sama sekali tidak boleh untuk melihat hal-hal itu. Karena itu berkaitan langsung dengan keterlibatan kita juga dalam ibadah. Tapi kalau fokus kita datang ke dalam ruang ibadah hanya sebagai pengkritik ataupun pemerhati ibadah, maka kita sudah salah fokus. Lalu apa yang menjadi esensi ibadah kita, Bapak Ibu Saudara? Dengan alasan, kenapa saya kembali menanyakan hal ini dengan alasan bahwa ketika mikrofonnya feedback, saya jadi tidak bisa mengikuti atau berfokus ya dalam ibadah dan seterusnya. Dan kita bisa menambah daftar alasan-alasan yang lain. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, komunitas orang-orang Kristen, kita memiliki kemampuan yang berbeda, daya pikir, daya konsentrasi yang berbeda, dan seterusnya. Sehingga tidak ada pelayanan ibadah yang sempurna. Sehingga Bapak Ibu jangan sampai kita menjadi salah fokus. Lalu apa yang harus kita perhatikan? Kalau kita memperhatikan Mazmur 100 ini, Bapak Ibu Saudara, kita itu diajak ketika kita beribadah, fokus kita adalah menikmati atribut atau sifat-sifat Allah. Di ayat yang ke-1b dan 2 ada kata kerja di sana ya. Ungkapan-ungkapan ini ya, misalkan beribadahlah ya, bersorak-soraklah ya, kemudian dengan sukacita begitu. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang menunjuk pada suasana perayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah kita sedang merayakan akan sifat-sifat dan pekerjaan-pekerjaan karya Allah di masa yang lampau. 1 minggu telah berlalu. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Kita ingat lagi, kita kenang lagi di dalam ibadah-ibadah kita, dalam ibadah yang kita ikuti. Dengan demikian Bapak Ibu, pikiran kita, hati kita itu akan diselimuti dengan berbagai kebaikan Tuhan yang melingkupi dan yang mewarnai ibadah kita, pujian kita, bahkan ketika kita mengikuti alur setiap butir-butir liturgi yang ada. Dan dengan fokus pada mengingat atribut Allah, kita itu tidak akan mudah terganggu dengan berbagai hal yang mungkin tidak cocok di hati kita, tidak cocok di pandangan kita ya, dengan suara-suara atau yang lainnya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya adalah kita mengerti bahwa Mazmur 100 ini ya, itu berada di urutan buku atau kitab yang keempat. Ya. Artinya buku ini ditulis atau
Mazmur ini ditulis dengan latar belakang bangsa Israel yang ada dalam pembuangan di bangsa asing. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan bagaimana kehidupan mereka sebagai bangsa yang dibuang? Kira-kira kalau kita membandingkan kondisi kita dengan hal-hal yang tidak nyaman yang membuat kita tidak nyaman di gereja, dengan yang tidak membuat nyaman yang dialami oleh bangsa Israel di tanah pembuangan, alasan mana yang lebih kuat untuk kita mengatakan saya nggak bisa menikmati ibadah? Alasan situasi dan kondisi kita, atau situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Israel waktu itu? Jadi dengan kata lain saya ingin mengatakan, kalau kita ingin dalam tanda kutip beralasan, aduh di gereja gitu ya, banyak hal yang membuat saya tidak bisa menikmati ibadah begitu ya, maka Israel alasannya lebih kuat. Mereka sedang ada dalam pembuangan. Jadi mereka punya alasannya lebih kuat untuk tidak bisa menikmati ibadah. Tapi kemudian apa yang mereka nyanyikan? Bapak Ibu Saudara, yang mereka nyanyikan, yang mereka ingat adalah janji-janji Tuhan. Mereka di tanah pembuangan tetap mengingat akan janji-janji Tuhan di masa lampau, akan sebuah kelepasan, akan sebuah pembebasan. Sehingga hati mereka tetap kuat, tetap terhibur di tengah himpitan orang-orang yang menindas mereka di tanah pembuangan itu. Janji-janji Allah diingat lagi, diimani lagi di dalam ibadah. Janji-janji inilah, janji Allah inilah yang menjadi sumber kepuasan bagi kita yang mengikuti ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, esensi ibadah adalah mengingat sifat-sifat karya Allah di masa lampau berupa pengalaman yang kita alami, kita rayakan kembali di waktu ibadah. Sedangkan janji-janji Allah ya yang diberikan di masa lampau itu diingat lagi, diimani lagi sebagai suatu jaminan akan terjadi juga di masa depan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, alasan-alasan kita tidak menikmati ibadah karena fokus kita menjadi pengkritik itu akan berkurang seiring dengan fokus kita kepada esensi ibadah yang benar. Kita pulang pun gak akan dengan tangan hampa, sebab kita secara pribadi, secara sadar mengingat akan kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan, mengimaninya sebagai janji yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali menggugah hati kita ya. Baik yang nanti sore kita akan mengikuti ibadah syukur ya, hari kemerdekaan, maupun juga besok hari mengikuti ibadah pembukaan Pekan Pendidikan Kristen. Hati kita lebih siap, hati kita lebih siap untuk berdinamika, menikmati kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam ibadah yang akan kita ikuti. Tuhan memampukan kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu dan setia menolong kehidupan kami supaya lebih baik menurut pemandangan Tuhan. Dalam hal ibadah, kami masih banyak kekurangan, namun kami ingin terus belajar untuk tidak salah fokus pada hal-hal yang teknis, tapi pada hal-hal juga yang esensial. Karena dengan yang kami memperhatikan yang esensial itu, kami pun akan terdorong untuk memaksimalkan persiapan diri kami, bahkan untuk memperbaiki hal-hal teknis peribadahan kami supaya lebih baik.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan-kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengikuti ibadah. Kami akan terus berbagian di dalam karya Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam hal-hal baik yang sedang Tuhan kerjakan di dunia ini, termasuk melalui ibadah minggu yang kami ikuti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami kepada Engkau, Allah yang menjadi sumber kehidupan kami, Allah yang menjadi sumber hikmat bagi kami. Pertolongan-Mu terus kami nantikan sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar dan menikmati dengan kemurahan daripada Engkau, menikmati kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.